Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan Ibu hari ini, Bu? Baik-baik. Cinta bagaimana kabarnya? Sama, Bu. Sehat, Bu. Jadi, Bu, begini, Bu. Dalam kegiatan CGP kemarin, kita menyusun sebuah program. Jadi, saya melanjutkan program yang sudah ada di sekolah. Karena persoalan di sekolah kita adalah mengenai masih banyaknya kesadaran murid yang kurang tentang pemungutan sampah. Saya mencoba melanjutkan aksi yang dilakukan oleh Ibu Yosi kemarin dengan actionnya, Bu. Jadi program ini saya singkat dengan nama Lampion. Itu lihat lihat sampah, pilih, ambil gitu, dan action gitu, Bu. Jadi pada program ini rencananya saya mau sosialisasikan ke guru, ke tokoh masyarakat dan warga sekolah gitu. Nah, program ini tujuannya juga membuat lingkungan kita bebas sampah juga, kemudian mendaur ulang sampah yang sudah dipungut oleh siswa kepada bahan-bahan yang mungkin bisa kita pakai atau kita gunakan lebih kepada pembuatan taman kreasi, Bu. Jadi biar sekolah terlihat lebih menarik lagi gitu. Sampah yang telah dipungut itu juga mempunyai daya guna. Nah, menurut Ibu, bagaimana langkah selanjutnya untuk program ini bisa saya laksanakan dengan baik? Ibu Sinta, program yang akan Ibu laksanakan itu sangat bagus. Iya, Bu. Itu mengenai sampah. Sekarang sekolah kita kan banyak sampah. Iya, Bu. Dengan akan dilaksanakan oleh Bu Sinta, Lampion itu sangat bagus. Tapi sebelum kita melaksanakan, kita harus dulu adakan sosialisasinya. Jadi kapan Ibu Sinta itu akan melaksanakan program Lampion itu? Oh, untuk sosialisasi ini saya berencana, Bu, ada tanggal kosong untuk dilaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah dengan mengundang tokoh masyarakat dan orang tua siswa juga, itu pada tanggal 21 dan 22, Bu. Kalau Ibu ada izin, jadi langsung kita laksanakan pada hari itu dengan mengundang yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di sana saya akan mensosialisasikan program ini, bagaimana tanggapan orang tua, warga sekolah untuk bisa nantinya mendukung program ini supaya lebih lanjut, Bu. Baik, Bu Sinta. Kalau program itu lanjut, kita akan diadakan tanggal 20 sama tanggal 21 dan 22. Alhamdulillah, Ibu Sinta ya. Tapi dalam program yang akan Ibu lanjutkan itu, yang mana Lampion, apa-apa saja yang dapat Ibu buat atau Ibu berikan kepada guru gitu, kepada siswa Ibu gitu, apa-apa saja yang bisa Ibu buatkan. Jadi dalam program Lampion ini saya ada tambahan, Bu, selain kemarin produk unggulan dari gerakan lihat sampah langsung ambil itu juga sama. Jadi di sini dia pada Lampion ini lihat sampah, pilih, juga action gitu. Jadi anak-anak nantinya akan kita sosialisasikan untuk mempunyai kesadaran tentang memilih sampah di sekitarnya, dan kemudian memilih dan memilah. Kemudian aksinya adalah membuat kerajinan atau taman kreasi. Nah, di sini ada dua unggulannya. Yang pertama yaitu ada patroli sampah, Bu. Jadi di sini saya bikin patroli sampah untuk lingkungan tetap bebas sampah. Itu adalah dibikin jadwal setiap kelas itu setiap harinya dia punya patroli sampah 5 menit sebelum masuk dalam pembelajaran. Jadi ini jam istirahat, Bu. Setelah jam istirahat 5 menit mereka keluar untuk patroli dengan anaknya masing-masing, didampingi wali kelasnya untuk memilih sampah di sekitar. Nah, ini indikasinya akan sekolah kita bebas dari sampah dan bersih. Kemudian unggulan yang kedua yaitu saya mengintegrasikan program ini ke dalam P5, Bu. Jadi sampah-sampah yang telah dipungut oleh anak-anak kemudian kita berdayakan, kita gunakan. Yang terutama saya lakukan di sini adalah untuk membuat taman kreasi, karena sebelumnya ibu-ibu di sekolah kan sudah juga membuat karya dari sampah, Bu, dari barang-barang tidak dipakai itu untuk kerajinan tangan dan segala macam. Tapi sekarang dipindahkan kepada taman kreasi supaya tidak ada lagi sampah yang menumpuk gitu, Bu. Jadi itu dua unggulan yang akan dilakukan dalam program ini. Baik, Ibu Sinta, Ibu sangat mendukung sekali dengan program Ibu Sinta. Apalagi yang pertama tadi, patroli sampah. Kita akan melaksanakan patroli sampah dengan membawa anak-anak kita untuk mengambil sampahnya, dibuang pada tempatnya.
itu tuh kata Bu Sinta tadi setelah istirahat. Iya, Itu Bu. bagus sekali Bu Sinta. Itu sangat bermanfaat bagi anak-anak. Anak-anak tahu mana yang sampah apa namanya plastik, organik dan ya. non-organik. Jadi nanti juga akan kebersihan lingkungan sekolah Juga kita terjaga, Bu. dan menjadi indah. Yang kedua tadi Ibu Sinta bilang menjadi itu tuh program yang sudah ada, P5, iya, yang sudah ada pada P5. Bagus Ibu. Jadi di P5 ini kita kan sekarang juga ada belajar P5. Iya. Jadi di P5 ini itu sangat membantu Iya, Bu. ibu-ibu dalam keterampilan Iya. anak-anak. Misalnya Ibu bilang tadi ada taman gitu kan. Iya. Di taman itu juga bisa dipergunakan oleh Iya, anak-anak kita iya. untuk bermain. Iya, gitu. Bu. Kita bisa bikin pagar dari botol bekas. Iya, gitu. Bu. Itu sangat bagus Ibu Sinta. Jadi kita di sekolah kita berharap program yang Ibu Sinta lakukan ini berlanjut untuk kedepannya. Iya, Bu. Ya, Bu, saya akhiri dengan terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah Ibu mendukung program ini, semoga lancar dan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Sekarang kita mulai kepada Ibu Sinta Mora, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari SD 01 Lubu Alung untuk memaparkan programnya yang berpihak kepada peserta didik pada pendampingan individu 6 dengan kegiatan refleksi perubahan diri dan berdampak pada pendidikan. Adapun rancangan program yang berdampak yang akan disampaikan oleh Bu Sinta Mora berjudul Lampion, Lihat Sampah, Pilih Action. Untuk itu kepada Ibu Sinta kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Tertumpang salam kepada pendahulu yang tadi, mengingat waktu kita juga agak terbatas. Jadi saya langsung akan memaparkan tentang rancangan program yang berdampak pada murid ini, di mana dasar dari pembuatan rancangan program ini sudah mengacu pada program sebelumnya CGP Angkatan 10, di mana pada CGP Angkatan 10 ada sebuah program, yaitu kalau tidak salah namanya Gelisah Labil, gerakan lihat sampah langsung ambil. Kemudian perjalanan itu sampai di CGP Angkatan 11 ini saya kembali mengadopsi dan menambahkan kegiatannya, di mana di sini saya menambahkan pada aksinya. Jadi tetap lihat sampah ambil, kemudian aksinya adalah memberdayakan semua sampah yang diambil itu dan dijadikan sebuah produk yang memang nantinya baik dan bagus terhadap sekolah kita juga. Kemudian di samping tujuan utamanya adalah memberikan sekolah bebas sampah, bersih dari sampah-sampah yang kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Karena bisa kita lihat untuk saat ini pada program ini masih terlihat tidak terlalu jalan, kemudian kesadaran siswa juga sangat sedikit dan selalu berkurang terhadap sampah. Jadi program Lampion ini lebih terfokus kepada membuat sekolah kita bebas sampah dan terlihat bersih. Kemudian dari pemungutan sampah itu menampilkan sekolah yang bersih. Nah, aksinya juga ada nantinya. Setelah kita pungut sampahnya, kita jadikan apa? Apakah barang produksi, kemudian kita barang yang bisa dipakai, atau barang untuk perhiasan, atau memang untuk bisa memperindah taman kita, itu kita lakukan pada aksinya gitu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ini untuk judul program adalah Lampion, Lihat Sampah, Pilih dan Aksi. Ini juga terkait dengan 7 akset yang kemarin kami pelajari dari modul-modul di guru penggerak. Itu ada 7 aset yang bisa kita berdayakan di sekolahan kita, Bapak Ibu. Di antaranya adalah modal-modal yang ada di sekolahan kita ini, seperti modal manusia. Nah, jadi pada program ini juga ada, kita bisa menggunakan 6 modal atau aset yang kita berdayakan. Yang pertama itu adalah aset atau modal manusia, itu bisa kita lihat dari kepala sekolah kita dulu sebagai pendukung manusianya, maksudnya kita sendiri. Kemudian kepada guru pembimbingnya juga, kemudian juga siswa kita, guru kelasnya juga bisa dijadikan modal aset untuk tercapainya program ini ke depan. Kemudian ada juga aset sosial. Aset sosial itu adalah kultur di budaya di sekolahan kita, peraturan-peraturan yang sudah ada. Sebenarnya ibu kepala sekolah kita sudah banyak membuat tindakan-tindakan tegas tentang pemberdayaan, bagaimana sampah ini tidak berserakan atau
tidak ada di sekolahan kita dengan upaya-upaya yang dilakukan. Tapi karena kurang jalan atau kurang dilakukan oleh siswa dan mungkin perangkat sekolah, maka dengan adanya program ini mudah-mudahan berjalan kembali dan bisa kita lakukan dengan lebih baik. Kemudian juga ada modal fisik, kita punya infrastruktur Bapak Ibu, ada taman di sekitaran kita, kemudian ada lingkungan juga yang bisa kita berdayakan nantinya ketika kita memilih sampah yang ada seperti botol-botol plastik, seperti botol-botol aqua, itu bisa kita berdayakan untuk menghias taman-taman di sekitar. Kemudian ada juga modal lingkungan alam tadi seperti yang saya sebutkan tadi, di infrastruktur modal lingkungan alam ini seperti lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungan sekolah kita di halaman kita di depan luas ya Bapak Ibu, juga ada tanah di sana juga bisa ditanami dengan tumbuhan, kemudian bisa juga kita hias dengan bangku-bangku atau peralatan-peralatan yang bisa kita buat dari sampah plastik yang nantinya kita kumpulkan. Kemudian juga ada kolam ya, kolam di sebelah kiri ini sekolah kita juga ada kolamnya yang mungkin lingkungan yang bisa kita berdayakan juga untuk dihias dengan menggunakan sampah-sampah plastik gitu. Kemudian juga modal finansialnya, karena program ini terintegrasi dalam kurikulum, jadi kita melakukannya di jam pembelajaran, maka dengan sendirinya nanti pemodalannya akan bisa digunakan di BOS, atau mungkin kalau sekolah atau kelas dia berlomba ingin memperindah kelasnya dengan memberikan uang kas di kelasnya juga mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini sudah saya bicarakan juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, Ibu Kepala Sekolah juga akan bersedia dan program ini untuk menyediakan dana BOS untuk misalnya menyediakan tong sampah, karena pada pemungutan sampah ini adalah sampah organik dan anorganik. Yang paling penting dulu kita nantinya punya tempat sampah organik dan anorganiknya. Dulunya sudah ada, sudah banyak dibelikan, mungkin kita ada pembaruan kembali dan akan kita sediakan kembali Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang terakhir modal agama dan budaya. Ini karena kita rata-rata mayoritas di sini adalah beragama Islam, sementara dalam pembelajaran, dalam keimanan kita, kebersihan dari sebagian daripada iman. Jadi dengan mudahnya kita akan mengintegrasikan dalam pembelajaran agama juga, dalam mensosialisasi anak untuk memahami pentingnya kebersihan, sehingga sekolah kita bisa bebas sampah dan bersih gitu. Nah, kemudian juga selain itu Bapak Ibu, saya juga mengintegrasikan program ini dalam P5. Karena dalam keputusan rapat kita kemarin di pengelolaan lokakarya sekolah, kita menggunakan di P5 itu adalah mengolah bahan sampah menjadi bahan bisa pakai atau layak pakai ya, atau benda hias. Nah, ini juga bisa kita lakukan pada hari Sabtu, kan kita sepakat ya Bu, Bapak Ibu, P5 kita di hari Sabtu. Nah, jadi untuk pengolahannya ini, sampah yang sudah dipungut kemudian dibagi-bagi sesuai dengan konturnya, yang plastik, sampah plastik itu bisa kita gunakan untuk membuat taman hias. Jadi aksi yang saya lakukan di sini ini adalah lebih ke taman kreasi Bapak Ibu. Kemarin kalau kita kan di P5 membuatnya benda-benda gitu. Jadi benda-benda ini akan tertumpuk kembali di dalam lokal, tertumpuk lagi di belakang gitu. Jadi nggak ada gunanya juga gitu setelah perhiasan itu habis. Nah, akhirnya itu kan menjadi sampah lagi. Nah, besok kalau misalnya kita buatkan ke taman sekolah, ini ada contoh-contoh yang sudah saya cek dan saya lihat dan browsing di internet beberapa penggunaannya. Seperti ini Bapak Ibu, ada taman kayak taman sekolah ini kita buat ini kayaknya di taman di sekitaran tempat rekreasi gitu. Kreatif mereka membuat. Nah, jadi untuk kedepannya aksi dalam pemungutan sampah plastik ini lebih ke membuat taman gitu. Jadi kita tinggalkan dulu yang kreasi kayak hiasan-hiasan atau benda-benda yang kembali lagi kita letakkan di kelas, kembali lagi kita letakkan di gudang gitu. Nah, lebih kita gunakan pada taman ini supaya terlihat. Nah, ini salah satu bentuk produk aksi dari lampion ini Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Kira-kira bisa nggak kita masukkan di P5-nya Bapak Ibu? Kita ganti lagi P5 kita, selama ini kan masih membuat dan membuat. Nah, itu menumpuk sampah kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita aksinya kita bagi per kelasnya, di mana yang diambil nih, kita kan banyak di 18 lokal. Jadi sebelah kiri, sebelah kanan kita bagi tamannya dihias dan dilakukan atau diberdayakan oleh kelas mana gitu. Kemudian tambahannya untuk aksi ini adalah patroli sampah. Ini sudah dibicarakan juga dengan kepala sekolah tentang salah satu kegiatan tambahan patroli sampah ini.
dilakukan oleh kelas. Nah, jadi nanti diatur oleh operator jadwal kelas masing-masing itu yang patroli. Ini jam patrolinya itu di jam setelah istirahat, anak-anak telah masuk, kemudian dikeluar kembali sekitar 5 atau 10 menit. Nah, mereka dengan wali kelasnya mendampingi memilih sampah di halaman sekolah. Itu yang terutama Bapak Ibu, karena kita tamu dan ada tamu dari luar, itu sampah kita masih terlihat berserakan di depan itu. Nah, ini keluar selama 5 menit atau 10 menit untuk berpatroli memilih sampah dan membuang ke belakang. Jadi itu 5 menit 10 menit. Itu setiap hari ada 2 kelas, karena kita ada 2 sesi, masuk pagi dan masuk siang. Pada kelas siang itu dia masuk setelah anak masuk, sudah masuk jam 1 kita udah masuk ya Bapak Ibu, keluarkan kembali untuk patroli satu kelas untuk membenahi sampah-sampah yang ada di depan. Itu untuk program 2 kegiatan yang akan kita lakukan di program Lampion ini. Itu sekedar informasi pengetahuannya. Jadi kalau untuk tata laksananya, asal mulanya sudah dibilang tadi, tujuannya memang dasarnya karena sampah kita masih banyak berserakan di sekolah. Ini masuk di programnya Bapak Ibu, intrakurikulum, di sasarannya semua kelas gitu, karena kita masih bisa memberdayakan di kelas 1 sampai di kelas 6. Untuk latar belakang tadi sudah saya sebutkan, dan untuk lebih jelasnya ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang dari program Lampion ini. Kemudian ada tujuannya ya Ibu. Yang pertama, ketika kami belajar di CGP ini, kita mendapatkan ilmu tentang memberdayakan anak, kepemimpinan murid. Kemudian kita harus berfokus pada siswa. Kemudian ada siswa belajar dari alam. Dan juga semua yang kita lakukan harus dasarnya adalah untuk memberdayakan siswa kita gitu. Nah, ini juga membangun kepemimpinan murid atau student agensi kesadaran murid. Ini untuk tujuan program Lampion ini Bapak Ibu. Kemudian untuk karakteristik yang menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa, jadi ada kolaborasi Bapak Ibu. Kita bersama juga harus berkolaborasi, murid dengan murid berkolaborasi. Nah, kita sebagai guru pembimbing, guru kelas, nanti juga berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk memberdayakannya. Kalau Bapak Ibu setuju, maka akan kita jalankan mulai dari minggu depan Bapak Ibu. Minggu depan sudah untuk programnya. Yang pertama dulu Bapak Ibu, saya nggak banyak-banyak. Yang pertama minggu depan itu saya maksudnya, diperlihatkan kepada sekolah. Yang pertama dulu patroli sampah aja. Jadi untuk program yang P5 itu masih kita menunggu, karena kita sejak hari Sabtu kan Bapak Ibu, setiap hari Sabtu kita tetap P5, membuat barang-barang dari sampah. Sampah kita tambah menumpuk Bapak Ibu, ya kan, hasil karya kita tambah menumpuk, sampah lagi di belakang. Nah, bagaimana kalau kita ajak anak kita keluar? Ya kan, kita aja anak kita keluar, Bu, pilih Bu, taman Ibu yang mana gitu. Kita ada 18 lokal, pilih taman yang di depan kah, di samping kah, di depan sini kah gitu. Jadi Ibu pilih tamannya. Jadi di sana Ibu memberdayakan P5-nya. Kan tetap memilih mengolah bahan sampah menjadi barang jadi Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi itu di setiap hari Sabtu. Nah, itu untuk program yang kedua, yang pertama ini memang sudah ada asupan dari Ibu Kepala Sekolah segera dilakukan untuk patroli sampah ini. Memang di minggu depan Bu, sudah saya minta persetujuan dengan Kepala Sekolah dan operator sudah menyusun kelas untuk patroli. Ya, menyusun kelas untuk patroli dari mulai Senin. Ada 2 kelas. Di pagi hari itu pas setelah jam istirahat Bapak Ibu. Yang keduanya jam setelah masuk yang di siang hari. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu semua ini? Oke, nah ini jadi kalau untuk apa? Dasar pemikiran nih Bapak Ibu, seperti yang saya sebutkan tadi, pemikirannya ini sudah dari kelanjutan program dari CGP yang lama juga Bapak Ibu. CGP yang lama sudah dengan program sampah juga, sekarang kita lakukan juga aksinya. Seperti itu. Kemudian tata laksananya untuk semua ya Bu, tata laksana program ini untuk semua kita aja. Kemudian terintegrasi dalam P5, dalam pembelajaran agama juga nantinya. Kemudian kita lakukan aksinya mulai dari minggu depan untuk patrolinya dan untuk P5-nya sampai nanti kita pamerannya gitu. Nah, ini untuk tata laksana Lampion. Dan pihak yang terlibat yang jelas-jelas sebagai top leader kita, jelas-jelas kepala sekolah ya Bu ya. Ini saya sudah minta izin dari sebelumnya, kepala sekolah yang paling utama mengizinkan program ini yang mengkoordinir Lampion ini. Lihat sampah ambil aksi gitu. Kemudian guru pembimbing nanti dipilih dari pembimbingnya, kebetulan karena yang membuat program adalah dari CGP, saya sebagai pembimbing nanti dibantu oleh teman-teman. Kemudian memberdayakan juga wali kelasnya.
Dan juga yang terutama adalah anak-anak kita ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi ikon lampion. Nah, lihat nih tanggung jawab lampion ini ada terletak pada anak-anak sekolah ini. Bisa berkolaborasi dan Ibu. Kira-kira bisa menciptakan taman kreasi yang bagus. Bisa, alhamdulillah. Nih, ini alasan kenapa program lampion diperlukan gitu. Ya, melanjutkan saja sebenarnya Bapak Ibu, melanjutkan program yang sudah ada dan memperbaharui dan menambahkannya. Kemudian di sini ada kalau untuk diagram dia ini dalam pembelajaran kita. Dampak ke depan yang kita harapkan dari program ini adalah yang jelas-jelas ketika aksinya sudah dilakukan, anak-anak sudah sadar dengan kebutuhan kebersihan, mereka akan dengan melihat sampah sudah diambil, itu sekolahan kita akan asri, bersih, bebas sampah. Itu yang paling utama, tujuan utamanya adalah bebas sampah Bapak Ibu. Sekolah bebas sampah. Kemudian setelah itu dengan aksi yang ada ini membuat taman-taman kreasi, dengan itu adalah tambahan-tambahan yang akan kita lakukan dengan memberdayakan sampah-sampah yang sudah kita pungut tadi. Nah, ini kalau keterkaitannya dengan profil pelajaran Pancasila jelas terkait Bapak Ibu. Kalau bersih adalah sebagian dari iman, kalau sekolah kita bersih otomatis kita sudah beriman dengan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga ada berpikir kreatif, anak-anak itu akan kreatif dengan tamannya masing-masing. Kalau kelasnya sudah milih bagian taman yang mana, mereka akan berlomba-lomba juga Bu. Gimana nih kalau misalnya warnanya yang lebih bagus, atau mereka akan berkreasi sendiri dengan berpikir kritis nantinya untuk membuat hal yang lebih menarik lagi dari hasil sampah yang mereka pungut itu. Kemudian juga bertanggung jawab, nantinya memang ada pertanggungjawaban. Ini taman siapa nih yang paling bagus, taman siapa yang nggak jelas gitu. Nah itu bagaimana belajar membuat mereka bertanggung jawab, kreatif dari aspirasi itu nanti akan ada yang lucu, yang bagus, yang baik dari semua program yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang saya ambil salur dari Google gitu, yang mana yang membuat sampah-sampah lebih menarik. Kita sebenarnya dari kemarin-kemarin sudah bikin ya, Bu. Tapi lebih ke kreasi, Bu. Maksudnya barang gitu, barang hias aja, cuman nggak kepake. Nah, akhirnya numpuk lagi di belakang, Bu. Jadi sampah lagi gitu. Jadi mendingan kita ajak anak kita keluar. Nih, kamu taman ini nih gitu. Jadi udah diberdayakan. Cantik kan, Bapak Ibu? Boleh, Bu? Yang bisa diduduki karena dikasih air, kalau nggak pasir di dalamnya, pasir, ada air ada pasir, jadi berat. Iya, aman. Jadi ini udah dicontoh, sudah pernah saya coba juga Bapak Ibu dibuat. Karena kenapa kok jadi berat bisa didudukin? Karena memang diisi di dalamnya pasir. Dalam dalam kotak aquanya itu diisi pasir. Nah tadi ada ide dari Ibu Kepala Sekolah, bolehnya dikasih airnya diwarnai, nanti ininya ya diwarnai, airnya dikasih warna, jadi berwarna nanti botol-botolnya itu. Nah itu cuman kreasi aja tuh, keaktifan anak-anak, kreasinya masing-masing biar terlihat cantik ya kan. Nah ini juga pot bunga loh Bapak Ibu, dari aqua botol biasa itu cantik kan. Nah kreasi kan, daripada kita bikin di dalam lokal lagi, mendingan kita bikin di luar, anak-anak senang belajar di luar juga. Kemudian hasil sampahnya juga ada. Botolan-botolan aqua ini juga bisa nantinya Ibu tuh, cantik-cantik tuh kan. Lihat nggak anak-anak? Lihat kan? Bagus kan? Tuh, cari aspirasi sendiri, kreasi sendiri untuk lokal masing-masing. Jadi nanti akan dibagi tamannya per 18 lokal, mana tamannya. Jadi nggak usah di dalam lokal lagi. Ya boleh Bu, silakan Bu. Iya. Alah sih saya jawab. Nggak tahu gue. Boleh Bu. Nah itulah Bapak Ibu sepintas mengenai program lampion lihat sampah, ambil actionnya dari saya. Mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan dan bisa berhasil dengan lebih baik tanpa ditunda-tunda dan berjalan terus secara kontinu gitu Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali program dari Ibu Sinta, lampion, lihat sampah, pilih action. Jadi memang kalau dikaitkan dengan P5 ini Ibu Sinta dengan Ibu Kepala Sekolah, agar ini bisa berjalan dengan konsisten, dengan komitmen, dihubungkan berkolaborasi dengan P5,
alangkah baiknya tema yang diambil adalah bangun jiwa dan raga. Bangun juga. Ya. Oh tadi sih. Ya, jadi ambil temanya bangun jiwa dan raga sehingga ini akan bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita ambil gaya hidup berkelanjutan, ya seperti kemarin itu, diambil sampah dari luar kita olah tuh numpuk lagi, muncul sampah baru. Tapi kalau kita ambil bangun jiwa dan raga, maka akan insya Allah akan berjalan dengan maksimal apa program daripada Ibu Sinta ini kalau dihubungkan lagi dengan P5. Jadi kalau kita kaitkan dengan P5, anak otomatis nilai. Kemudian lagi guru pasti maksimal. Kenapa? Karena itu tugas daripada fasilitator daripada P5 dan akan lebih bertanggung jawab lagi dengan apa yang ditugaskan dan dibebankan kepada mereka. Itu saran dari saya, dan kemudian kepada Bapak Ibu tokoh masyarakat, wali murid, kalau ada pertanyaan silakan. Ya silakan Ibu. Kepada Bu Sinta, saya sangat mendukung terhadap kegiatan lampionnya. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah ketahanan lamanya itu berapa lama gitu? Lama, kan ada taman. Iya, benar. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, penanya kedua kalau masih ada. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru di sini mau bertanya, karena lokasi kita dari 18 Iya. ya Bu Sinta, sedangkan nanti kita akan membuat taman. Apakah itu dijatahkan per guru atau kami satu berdua? Misalnya saya dengan Bu Oki kan satu kelas, Iya. jadi dapat satu jatah. Atau masing-masing guru? Itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Penanya ketiga kalau masih ada. Dari wali murid, dari orang tua? Iya, silakan Ibu. Nah. Bersinta gini, kalau satu minggu akan kita kan aku sudah satu Iya. minggu ya, satu minggu akan dilaksanakan itu Iya. kan biasa ya. Iya. Kalau kita kan suruh anak-anak memilih sampah. Sebelum kita olah itu tentu ada gudangnya sampah Iya. Bu, ya. Iya. Di mana itu gudang Iya. yang Iya. untuk tumpukan sampah yang sebanyak itu kan ahli. Iya. Ya. Oke, Oke, untuk pertama ini tiga orang dulu. Tadi ada dari orang tua, dari guru juga. Silakan Ibu Sinta untuk Iya. dijawab. Nah. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Audi, kira-kira batas waktunya sampai berapa lama gitu? Apakah bisa bertahan lama? Nah, ini programnya kita lakukan nantinya kan kita bagi per kelas. Kemudian berapa lama ketahanan itu tergantung bagaimana perawatan kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana perawatan kita ketika memang kita sudah dipilihkan daerahnya atau lokasi taman kita. Nah, mereka itu bertanggung jawab. Nah, berapa lama pun proses atau ketahanannya itu tergantung mereka merawat gitu. Kalau misalnya ada yang rusak, kita bisa ganti kembali, Bu. Jadi kalau misalnya ada rusak satu, kita ambil, kita ulang lagi. Karena pasti akan ada rusak. Karena kita masih anak-anak, yang banyak di sini masih anak-anak. Masih akan ada yang suka comot-comot, masih ada yang suka merusak gitu, pasti ada. Jadi kita berdayakan anak-anak kita sosialisasikan terus bagaimana rasa memiliki, rasa kecintaannya terhadap apa yang mereka buat itu bisa bertahan lebih lama gitu. Karena sampah plastik itu mungkin ketahanannya juga bisa 6 bulan, bisa bagaimana dia bisa lama itu tergantung kita juga gitu. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi dari Ibu Yet, kita ada 18 lokal, bagaimana caranya, apakah lokalnya juga 1 berdua ya kan Bapak Ibu, nanti akan kita diskusikan kembali dengan kepala sekolah, karena menurut hemat saya setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah kemarin, itu 1 kelas, 1 tamannya gitu. Jadi dia 1 wali kelasnya, kan ada 28 anak, dia memang memiliki taman, nggak 2 Ibu. Kemudian kalau kita jadikan 2 nanti akan banyak anak gitu, jadi akan merepotkan juga. Jadi 1 taman yang mereka pilih, sekitar berapa taman yang dimana posisinya itu 1 wali kelas dan 1 lokal. Jadi ada masing-masing, ada 18 titik yang akan kita berdayakan untuk melakukan taman kreasi ini. Seperti itu. Ya, yang ketiga tadi dari Ibu. Ya Bu, tambahan dari kepala sekolah Bu. Ini ditambahkan ya mengenai yang ditanya sama berapa. Nanti kita rapatkan. Nah, kalian itu masalah nanti kita bahas ya. Oke Bu Yet. Kemudian dari Ibu Wit,
gudang sampah. Ya, gudang sampah ini sudah dibicarakan juga kemarin waktu zaman dahulu kita sudah pernah punya gudang kotak yang dibangun itu Bu, yang sekarang isinya kan banyak sampah tapi tidak diolah, tidak dibakar sehingga bertumpuk di situ. Di situ sebenarnya dahulunya tempat pembakaran. Jadi sampah yang kita pisahkan dulu sudah ada, untuk sampah yang dibakar itu diletakkan di belakang itu. Nah, besok memang akan lanjutan dari ini adalah sisa-sisa sampah yang tidak dipungut dan tidak difungsikan atau digunakan dalam taman kreasi ini akan kita buang, kita gunakan tempat di belakang. Mungkin akan ada timnya juga untuk membakar dan membakar untuk membuat itu habis gitu. Ada juga nanti menggunakan sebagai pupuk. Nah, itu ada tim selanjutnya dari program ini. Nanti mudah-mudahan ada CGP lain yang akan melanjutkan lebih bagus lagi mengolah sisa sampah yang tidak kita gunakan dalam taman kreatif ini. Tapi untuk di program saya tetap pembuangan sampah di belakang akan diperbaharui kembali, kemudian kita olah ada untuk membakar. Setiap hari ada yang membakar sampah itu sehingga bisa habis. Karena sampah plastik yang tidak berguna yang berguna kita pakai, yang tidak berguna akan kita bakar. Oke, seperti itu Bapak, Ibu Wali. Ya Bapak. Terkait dengan pertanyaan Iya. tadi, kalau seandainya sampahnya diletakkan di box sampah itu, Iya. nanti kena hujan, jadi Iya, benar. dipakai. Iya. Baiknya seandainya dimasukkan ke dalam karung besar, ditempatkan di tempat yang teduh gitu. Iya, benar. Lebih mudah kita mengolahnya. Oke, bagus sekali masukannya, kita terima Ibu Nanda. Nanti kita usahakan untuk mencari kantong-kantong besar ya Bu, kayak plastik polybag besar itu untuk menampung sementara ketika hari hujan. Kalau sudah tidak hujan baru kita bakar dengan lebih baik. Itu masukan yang terima kasih Bu. Nggak, ada yang dibakar. Yang dibakar tuh memang harus pendampingnya harus kita. Nah, nanti kita kata Ibu Kepala Sekolah nanti juga kita berdayakan di sosialisasi sampah tuh, nah Bu, akan mendatangkan pemungut sampahnya. Iya, yang sampah tidak diperlukan. Oh ya, yang untuk sementara kan pembukannya ada patroli setiap hari ini yang akan berjalan ke depan Bapak Ibu. Yang pertama minggu ini itu adalah patroli sampah seperti yang poin ke terakhir ini yang buat melakukan patroli sampah itu, yang memang ini sampahnya yang tadi kata Ibu pungut sementara kan kita ada pagi Bu, ada pagi kan kita punya petugas Bu, Pak Bay namanya Bu. Nah, Pak Bay ini akan ditugaskan untuk membakar, memanage sampah yang setelah Ibu Bapak Ibu pungut. Iya, Ibu jangan memusingkan itu. Iya, Ibu memusingkannya jangan. Ibu cuma memungut aja, memungut dan patroli Bu. Kemudian membuat taman. Untuk pengolahan sampah nanti yang dipakai, yang diolah kembali itu bisa. Kalau Bapak Ibu punya masukan seperti kata Ibu Nanda tadi bagus Bu. Jadi disimpannya, iya. Makanya Bu jangan sampai tersimpan lama. Ibu harus bergerak hari Sabtu Bu. Makanya saya bilang Bu langsung bergerak Bu di P5. Makanya saya bilang langsung bergerak minggu depan di P5 Bu. Iya. Kan Ibu. Ibu harus langsung menggunakan. Iya. Kalau yang dipungut. Jangan Ibu tunggu sampai Januari Bu. Jangan. Makanya saya bilang minggu depan itu sudah jalan di P5-nya. Karena sudah terintegrasi ke sana sesuai dengan program P5 kita mengolah barang sampah menjadi barang jadi. Jadi kita tidak bikin barang lagi Bu. Kita bikin tuh Bu di taman keluarkan anak, bikinlah Bu sampah yang Ibu pungut tadi Bu. Jadi habis, tidak terasa. Yang dibuang itu yang nggak laku lagi, yang dibakar oleh Pak Bay, petugas sampah kita itu. Yang kita pungut langsung jadikan Bu, jangan dibuang, diletakkan nanti jadi sampah lagi. Ke P5 Ibu kan jam 1. Iya jalan Bu, jalan itu kayak gitu Bu. Pak Bu. Maksudnya seperti itu, makanya kata Ibu Kepala Sekolah langsung aja kalau yang ini sudah terintegrasi soalnya sudah masuk di P5 gitu. Jadi cocok. Iya, udah dimasukkan juga, sudah dikasih tahu sama Kepala Sekolah juga Bu. Makanya disetujui. Kita kan sebetulnya kita mulai dari hari Senin. Iya. Iya. Kita akan memilah mana yang bisa kita olah untuk Menjadi taman kreasi. Iya. kita buang. Iya. Ya, yang buang Dari Senin sampai Jumat ini yang sudah terkumpul dari 8
14 lokal ini, Ah. berarti kita simpannya per masing-masing. Bermasing-masing lokal, tugas masing-masing lokal. Boleh, Bu. Atau sekarang nanti kita lanjutkan diskusinya, Bu. Kita lanjutkan diskusinya dengan kepala sekolah membagi tamannya. Otomatis membagi tamannya. Ibu bisa letakkan di taman Ibu. Kan yang bagus-bagus aja yang kita pungut. Yang nggak berfungsi lagi kan kita buang, Bu. Nah, Bu, jangan sampai menjadi sampah lagi di sana, Bu. Harus Ibu olah langsung, Bu. Soalnya dari Sabtu Ibu udah olah hari Sabtu. P5 Ibu sudah harus mengolah itu gitu. Jangan bikin PR tugas-tugas bikin apa Ibu? Kacio dari sampah, ini dari sampah, ini Bu, jadi sampah juga Bu. Tuh jadi sampah akhirnya Bu. Biasanya. Jadi kita olah temannya masing-masing. Jadi nanti dibagi per lokal ya Bu tamannya. Sudut mana Ibu pilih dulu Bu? Sudut mana? Jadi nanti diolah. Nanti Ibu semuanya per kelasnya menyediakan tong sampah 3 per kelas. Nah, yang diberdayakan lagi dari tong sampah Bu. Dari juga bahan bekas. Tuh, cat Bu, bekas cat, bekas cat, ember cat Bu. Bisa kan? Iya. Pilih-pilih nanti mana sampahnya yang bisa diolah, mana yang tidak. Nanti kalau yang tidak bisa diolah itu akan juga bisa menghasilkan uang. Misalnya, Ibu lihat sekarang ada di belakang kan, setiap hari orang cari-cari ini kan. Jadi itu bisa menambah pundi-pundi untuk siswa Ibu nanti ini. Misalnya kita kumpul ya Bu ya. Nah terus ada orang yang datang dijual, barang bekasnya dijual, bisa dijadikan untuk uang kasnya. Jadi nanti kalau kita ada kegiatan-kegiatan, wali kelasnya tidak susah lagi untuk mengumpulkan uang karena uangnya sudah didapat dari barang bekasnya. Ya Bu? Udah Bu, setuju Bu, jangan marah-marah Bu, nggak boleh marah-marah Bu, kita ya Bu, jalan aja lah pokoknya. Yang kemarin kan numpuk karena kita tidak olah, sudah jadi pipih kan, jangan olah. P5 sekarang nggak ada bikin barang lagi, nggak usah lah bikin barang lokal, susah gitu. Akhirnya jadi sampah, akhirnya tertumpuk di belakang jadi sampah. Ya kan, masa kini ya Wak, mangko sudut sampah Wak ambil dulu lah balai lokal, mas sudut taman Wak. Iya sebagus mungkin sesuai yang itu kan. Kayak gitu, yang foto-foto banyak kok pengolahannya, membarian tuh banyak loh, ada cara di Google. Cuman yang pertama, yang kan di jalanan patroli dulu. Aku masih serak di Cuma aku masuk melakukan patroli terakhir. Anak-anak Ibu ada yang mau bertanya, anak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya Bu. Bu, apakah nanti taman kreasi yang kita buat bisa dinilai untuk rapor kita? Nilai rapor? Oh gitu. Kalau bagus dikasih nilai bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indrani. Saya izin bertanya Bu, untuk membuat taman kreasi dari plastik, apakah kita boleh membawa sampah sendiri dari lingkungan sekitar rumah? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Bu Sinta, ada 2 pertanyaan dari siswa kita. Iya Bu, jadi ada 2 pertanyaan dari siswa. Yang pertama, apakah taman-taman kreasi yang lebih bagus itu ada nilai untuk rapornya gitu. Jadi setiap ada pekerjaan itu pasti ada nilainya. Ada nilai, kita kan ada nilai sosial, ada nilai spiritual juga, kemudian ada nilai yang terintegrasi di agama nanti, ya nggak? Agamanya siapa yang memberdayakan budaya hidup bersih, agamanya harus bagus, karena kebersihan sebagai dari iman, ya kan? Pasti ada. Kemudian, apakah kita boleh membawa sampah dari rumah misalnya untuk taman kita? Kalau memang kebutuhan sampah itu ada untuk menghias taman, kamu butuh gitu, ada beberapa botolan yang nggak ada di sekolah, ada di luar, itu boleh dibuat, boleh dibawa, tapi tidak memungut sampah dari luar untuk dibawa ke sekolah ya. Yang dibutuhkan aja, misalnya ada, ini butuh Bu, botol Fanta 2 Bu, nggak ada di sekolah, saya ambil dari rumah Bu, ada di lingkungan rumah saya, sampahnya saya ambil, boleh ya? Itu untuk kebutuhan tamannya, boleh gitu. Tapi memungut sampah kamu bawa lagi sini jangan. Oke, paham ya? Oke.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari Tokoh Masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan tentang program yang telah Ibu Sinta sampaikan, yaitu tentang lampion. Jadi program ini menurut saya bagus ya, karena ini berhubungan dengan lingkungan, yaitu lampion lihat sampah pilih action. Ini sangat bagus. Kenapa begitu? Karena hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran anak terhadap lingkungan dan akan menciptakan lingkungan bersih serta nyaman, dan itu akan berdampak kepada proses pembelajaran ya Bu. Makanya dengan lingkungan bersih maka akan tercipta suasana yang nyaman dan akan mendapatkan prosesi pembelajaran yang aktif dan interaktif sehingga anak nyaman untuk belajar tersebut. Oke, Bapak Ibu, aplaus untuk Ibu Sinta. Alhamdulillah, selesai sudah Ibu Sinta memaparkan program lampionnya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Pertanyaan anak kita tadi, yang namanya anak yang bisa mengikatnya pasti nilai. Nah ya, ditakut-takuti dengan nilai, dia itu bergerak semuanya itu. Untuk itu kaitkan dengan P5 kita. Nah, misalnya kalau wali kelas apa yang dipegang mata pelajarannya, misalnya IPA, tambahkan dengan nilai IPA-nya. Jadi integrasikanlah semuanya itu, maka insya Allah akan berjalan dengan baik dan benar. Dan komitmen kita melaksanakan. Kuncinya itu kita istiqomah dalam agama, itu kita istiqomah dengan program yang kita kerjakan. Insya Allah berjalan dengan baik. Kuncinya adalah teamwork yang sulit. Nah, kita bukan Superman, tapi kita adalah super team. Kita tidak bisa berhasil sendiri, tapi kita sukses untuk bersama. Itu kunci dari sebuah program. Demikianlah Ibu Sinta, mudah-mudahan berjalan dengan baik Ibu. Kita akhiri kegiatan kita P6 hari ini. Mudah-mudahan program dan mengacu kepada aset, mudah-mudahan berpihak kepada peserta didik dan berjalan dengan baik dan benar. Kuncinya istiqomah, teamwork, dan kerjasama kolaborasi yang baik. Kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Non wal kalamu wa mayasurun billahi fisabilillah haqqa sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada PI 6 ini saya akan melakukan refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Pahan, dan bersama Ibu pendamping individu atau PP saya, Ibu Misra Delina MPD, dalam sosialisasi program yang bertema Bangun Jiwa Raga, di mana program ini sudah disosialisasikan kepada khalayak ramai dan sekolah yang berada di sekitar saya tentang lampion ini, yaitu lihat sampah pilih action. Kemudian saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan nantinya juga akan diberikan bimbingan oleh pendamping individu saya. Oke Pak, saya langsung aja. Terkait dengan sosialisasi tentang program lampion lihat sampah pilih dan action kemarin itu, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat program yang sudah saya rancang kemarin? Ya, baik Bu. Setelah apa yang Ibu sampaikan kemarin dan saya hadir dalam penyampaian Ibu kemarin tentang program lampion ini ya Bu. Jadi menurut saya itu bagus sekali Bu untuk anak-anak, dan itu juga menciptakan lingkungan yang bersih, dan lingkungan bersih tentunya akan menimbulkan suasana yang nyaman untuk anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah. Dan diharapkan
lampion ini akan diterapkan dalam diri anak-anak itu tidak hanya di sekolah, Bu. Oke, Bu. Jadi bisa di rumah, bisa dimanapun dia berada. Mungkin itu menurut saya sangat bagus, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak. Kemudian terkait dengan aset dan modal sekolah yang saya berdayakan kemarin itu ada sekitar 6 aset Pak. Salah satunya adalah modal dari tokoh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kira-kira apakah tokoh masyarakat sekitar mendukung dan akan memberikan bantuan atau berupa segala macam bentuk sokongan terhadap program ini Pak? Ya, baik Bu. Tentunya dengan saya telah mendengar bagaimana program ini akan dijalankan ke depannya, saya mewakili tokoh masyarakat tentunya sangat mendukung dan siap membantu jika itu diperlukan, Bu. Nah, bagaimana program ini berjalan ke depannya dengan baik, bahkan bisa dikembangkan dan dilanjutkan secara terus-menerus untuk meningkatkan lingkungan yang nyaman. Terima kasih banyak Pak sebagai tokoh pemuda di masyarakat. Saya sangat berterima kasih dan alhamdulillah dapat sokongan dari dan bantuan dari tokoh masyarakat. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Nah, itulah tadi percakapan sekitar program lampion dengan tokoh masyarakat. Saya akan kembalikan kepada ibu pendamping univit saya, Ibu Ms. Ladulina MPD, untuk memberikan bimbingannya. Terima kasih Bu Sinta. Bagaimana kabarnya? Baik. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih kehadirannya Pak Han sebagai tokoh masyarakat pada kegiatan ini, telah menghadirinya. Kabarnya bagaimana Pak, Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu ya. Semoga kita sehat semua dan selalu berada dalam lindungan Allah. Setelah saya dengar tadi percakapan Ibu dengan tokoh masyarakat itu Pak Farhan, selain daripada tokoh masyarakat, siapa saja aktor yang terlibat dari program yang Ibu buat tadi? Iya. Aktor yang terlibat yang pertama yaitu kepala sekolah Bu sebagai top leader di sekolah ini. Kemudian juga dibantu oleh guru pembimbing yang nantinya kita pilih untuk khusus membimbing pada program ini, dan kemudian juga diberdayakan lagi guru kelas masing-masing Bu, dan yang terutama adalah siswa di SDN 01 Lubuk Alung. Oke, berarti kelima aktor, ada kepala sekolah, ada rekan guru, Iya, Bu. kemudian ada siswa, ada tokoh masyarakat, dan ada Siswa Bu sebagai pendukung. sebagai pendukung program. Oke. Dalam merancang program tadi, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini gitu? Pada mengidentifikasi sumber daya itu saya mulai dari melihat dulu aset-aset yang ada di sekolah Bu. Kemudian yang memang bisa saya berdayakan seperti tadi tokoh sebagai modal manusianya, memang ada 4 guru penggerak di sini Bu. Kemudian ada guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya, kemudian saya libatkan dalam membantu di lingkungan. Kemudian juga setelah melihat modal infrastrukturnya, kemudian karena kita mempunyai lingkungan taman, kemudian di taman yang luas juga itu saya berikan juga ada kolam Bu. Jadi di sana masih terlihat yang kurang baik. Nah, jadi aset ini nantinya saya gunakan juga untuk diberdayakan dalam program ini, dihias lebih bagus lagi dan lebih baik lagi supaya bisa menciptakan aset yang lebih baik gitu di sekolah, dan mendukung program dan juga untuk anak-anak di sekolah bisa melihat tempat yang bagus, bebas sampah dan menarik gitu. Mantap ya Ibu ya, berarti ada semuanya ya Bu ya. Tapi di dalam Ibu membuat program tadi, apa katanya di kolaborasi seperti Pak Farhan, ada kolaborasinya dengan Ibu Sinta gitu, dengan pihak sekolah gitu Kak? Ada cara Pak kolaborasi dan kerjasama kan? Ada dalam bentuk apa itu Kak? Mungkin kita bisa membantu ketika Bu Sinta membutuhkan kita sebagai tokoh masyarakat, ya sebagai bentuk dukungan kita bahwasanya kita mendukung program lampion ini Bu. Oh gitu. Ikut hadir bersama Bu. Biasanya juga di lingkungan masyarakat kita meminta bantuan seperti secara ikut serta Bu dalam setiap acara kami, mendukung, kemudian ada pembukaan acara juga. Jadi sehingga apapun program kita itu memang terlihat ada didukung oleh lingkungan masyarakat sekitar, tidak berdiri sendiri. Ada berapa kali Pak Farhan menghadiri sosialisasi kegiatan sekolah ini? Kemarin baru 1 kali Bu. 1 kali, berarti sebelumnya mungkin tokoh-tokoh yang lainnya Pak. Iya, ini khusus tokoh pemuda Bu. Oke, mantap. Makasih Pak. Kemudian dalam merancang program itu Bu Sinta, apa tantangan yang Ibu hadapi gitu?
Kalau untuk tantangan yang terlihat setelah kita hadapi itu masih kurangnya kesadaran anak-anak. Kemudian kita butuh kolaborasi yang lebih solid lagi supaya guru-guru bisa selalu menghimbau dan mengajak anak-anak itu peduli dengan lingkungan dengan memilih sampah-sampah yang ada di sekitarnya, Ibu. Jadi kita masih dalam PR untuk mencanangkan atau mengajak anak-anak itu supaya peduli sekali dan memang melihat sampah itu langsung diambil dan dibuang gitu. Jadi supaya lingkungan bebas sampah gitu. Iya. Sebenarnya kalau terlaksana program Ibu ini dengan konsisten ini sangat bagus sekali. Iya Bu, memang Bu. Iya. Di samping itu juga nantinya setelah sampah kita pilih kan bisa kita berdayakan untuk menghias taman kreasi dan yang lainnya gitu. Bagaimana cara Ibu mengatasinya masalah yang tantangan yang ada itu? Jadi sepertinya kemarin mungkin kita kurang bekerja keras atau kurang mengajak. Jadi sekarang lebih jor-joran Bu. Jadi memang ada kita bikinkan jadwalnya Bu. Sekarang sudah ada jadwal yang dibikin dan dimasukkan ke dalam program sekolah oleh kepala sekolah dan sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah dalam rapat sekolah kemarin itu. Jadi memang setiap hari itu ada patroli sampahnya. Satu orang guru dengan kelasnya untuk memilih sampah di sekitar lingkungan sekolah selama 5 menit. Kemudian di jadwal siang setelah masuk sekolah siang itu juga ada dipiketkan satu kelas untuk memilih sampah di sekitar dalam waktu 5 menit sehingga untuk lingkungan bebas sampah itu sudah terlaksana mulai dari Senin depan Bu. Berarti Sudah Bu, sudah mulai Bu. Kita dijadwalkan kemarin waktu rapat dan itu sudah dimulai di hari Senin. Dengan diterimanya rancangan program Ibu tadi oleh kepala sekolah, oleh tokoh masyarakat yang diwakili oleh Pak Farhan, perasaan Ibu itu gimana kira-kira? Perasaannya pasti senang Bu ya, pasti senang. Kemudian juga deg-degan apakah nantinya setelah kolaborasi ini akan berhasil dengan baik, akan berjalan dengan selanjutnya gitu. Yang penting yang pasti senang sekali. Yang penting kita usaha dulu Ya, kita usaha dulu. Kemudian program lampion yang Ibu rancang ini apakah sejalan dengan tujuan sekolah Ibu? Sejalan Bu. Kebetulan kita P5 di sekolahan ini Bu adalah mengolah bahan sampah atau barang ini menjadi barang sampah, barang yang terbuang itu menjadi barang jadi. Jadi saya cuma mengarahkan dari barang yang awalnya itu jadi barang hiasan aja, sekarang dibikin untuk menghias taman kreasi atau taman sekolah yang ada di lingkungan sekolah Bu. Menurut pandangan Pak Farhan, anak memungut sampah itu sebagai tokoh masyarakat bagaimana? Kan nampak anak tuh memungut sampah. Nah, bagaimana perasaan atau pandangan Bapak sebagai tokoh masyarakat? Mungkin menurut saya Bu, ketika saya melihat anak tersebut memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya Bu, jadi saya merasakan senang juga Bu, karena anak itu sadar bahwa saya itu sampah kan. Jadi dia tahu di mana letak sebenarnya sampah tersebut dan dia secara tidak sadar dia pasti sudah sadar untuk menjaga lingkungannya Bu, dan untuk menjaga kesehatannya sendiri Bu. Gitu, berarti dengan sendirinya akan memupuk karakter anak ya Pak ya, untuk hidup bersih ya Pak ya. Oke Bu Sinta, kan ada 7 modal aset tadi. Di dalam mengidentifikasi ini, apakah ada modal aset lain yang Ibu temukan gitu dalam membuat program ini? Untuk sementara yang saya temukan waktu mendata aset di sekolah adalah ada 6 Bu yang memang saya berdayakan. Jadi mungkin kedepannya setelah program ini berjalan mungkin akan ada aset-aset lain yang nantinya akan kita berdayakan. Tapi untuk sementara saya masih memberdayakan 6 aset yang ada di sekolah. Iya. Seperti Dapat 7 modal aset, 6 terperdayakan tuh hebat ya. Luar biasa. Berarti mungkin yang politik Bu ya, karena belum terhubung ke sana. Nanti mungkin di suatu hari nanti kalau misalnya sudah berkembang kita bisa mengajak dalam proses anggota-anggota dewan yang ada di sekitar untuk bekerja sama. Misalnya punya aset modal politik ini Bu bukan harus anggota dewan. Enggak ya Bu ya. Iya. Misalnya sampah kita sudah tertumpuk, sudah kita bikin taman kreasi, nyatanya masih ada nih sampah organik yang membusuk, atau ada sampah-sampah yang lain yang tidak bisa kita pergunakan, bisa kita bekerja sama dengan DLH misalnya. Oh iya Bu, iya benar. DLH itu kan pemerintah. Bisa kita bekerja sama dengan mereka gitu Bu ya. Sehingga sampah di sekolah kita ini tidak tertumpuk begitu saja gitu ya. Dijemput di sini Bu ya. Iya, kerjasama gitu, MOU kita dengan dia.
Kemudian kan tadi Ibu sudah belajar bagaimana pemetaan aset, sudah merancang program, sudah terlibat semua unsur pemangku kepentingan. Apa pelajaran yang didapatkan dari hal ini gitu? Pelajaran yang saya dapatkan pada saat saya mendapatkan ilmu-ilmu dari murid-murid CGP dalam hal pemetaan, dalam hal merancang program itu adalah pengetahuan yang baru. Sebelumnya saya tidak tahu sama sekali kalau bahasanya aset itu ternyata tidak hanya fisik saja, ada manusianya juga, secara sosial itu juga bisa dikatakan aset. Kemudian juga tentang pembuatan program, jadi semua yang kita lakukan harus berawal dari kerja keras, kemudian berkolaborasi bersama, karena dengan sendiri kita itu program tidak akan jalan juga gitu. Kemudian tidak bisa memutuskan satu hal itu dengan hanya satu orang gitu. Jadi perlu kerjasama, dan kemudian izin dari kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan juga harus dilibatkan gitu. Jadi kita tidak bisa naik untuk hal-hal yang kayak mencanangkan untuk orang banyak gitu, tidak bisa sendiri Bu gitu. Jadi perlu kerjasama gitu. Jadi banyak hal yang saya pelajari selama pembelajaran, juga selama pembuatan program dan bersosialisasi dengan kawan-kawan, berkolaborasi untuk ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam program saya ini. Alhamdulillah, berarti semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, ya Bu ya. Apa masukan dari Pak Farhan sebagai tokoh masyarakat sebelum kita tutup kegiatan kita ini? Tetap semangat. Untuk masukan saya, Ibu, sebagai tokoh masyarakat dengan program yang telah Bu Sinta lakukan ini, yaitu program Lampion. Mungkin sedikit saja masukan Bu, bagaimana mengkomunikasikannya lebih luas lagi cakupannya. Bagaimana tahu ke depannya bisa program ini menjadi program yang ikonik Bu kan, Lampion kan, lihat sampah ambil action. Bisa jadi program yang besar kalau kita bisa berkolaborasi dengan cakupan yang lebih besar. Mungkin itu masukan saya Bu sebagai tokoh masyarakat. Jadi harapan masyarakat Bu Sinta, Lampion menjadi ikoniknya SD 01 Lubu Alung gitu. Ditetuskan oleh SD 01. Iya, jadi orang pergi ke SD 01, oh iya Mang, kelas sekolahnya bersih, aman, nyaman, nah gitu. Anaknya berkarakter, nah, kan artinya punya ikon dengan simbol lampion. Kan bisa aja kita bikin di depan itu lampion, nah, kan gitu. Apanya namanya tuh Mbak? Spanduknya misalnya gitu. Nah, lampion gitu. Oke Bu, nanti kan jadi catatan Bu. Iya. Jadi kesimpulannya, dalam membuat sebuah program itu Ibu Sinta, insya Allah kita sebagai guru penggerak kan agen transformasi pendidikan. Apalagi kita harus memahami 7 modal aset di sekolah, itu adalah modal bagi kita untuk menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan, dan itu bisa berjalan dengan baik apabila adanya kolaborasi yang baik, kerjasama, super teamwork yang solid gitu Bu. Mudah-mudahan program Bu Sinta ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi ikoniknya SD 01 Lubu Alung. Terima kasih banyak Bu. Baiklah, itulah tadi seputar sosialisasi program dan perbincangan saya dengan tokoh masyarakat tentang program Lampion yang ada di sekolah. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu PP saya, Ibu Salirina. Terima kasih Ibu Pak Farhan. Iya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.